bang pang pak pak bang, bang pak pak jadi pakai mulut. Kiprah Wangi Indria sebagai penari topeng bukanlah berasal dari keluarganya. Ibunya hanya seorang petani biasa, ayah dan kakeknya adalah dalang wayang kulit Purwa. Tetapi kini ia dikenal sebagai salah satu maestro tari topeng. Kita ikuti bersama Ceder Jelajah Dermayu. Ketika itu saya ingatnya kelas 6 apa kelas 5 ya, liburan dari Jakarta, liburan ke Tambi, terus dikenalkan ngundang Pak Nargi sekeluarga, bapaknya Pak Haji Tomo, terus juga Nayaga masih familinya gitu loh, Pak Tarip juga. Nargi sekeluarga, karena ketika itu diundang ke rumah kakek, gelar gamelan di pelataran di Tambi, di rumah kakek, tapi bukan di rumah bapak, di rumah kakek kita. Pak Dalang Wisat. Nah itu di pelataran dikenalkan gitu, terus satu persatu. Jadi kakek tuh kayak ngetes mereka semua, karena mereka juga ya keluarga dalang wayang gitu. Pak Nargi itu bapaknya bisa dalang wayang, tapi juga bisa dalang topeng. Zaman dulu itu kan kalau dalang wayang banyak yang double casting jadi dalang topeng juga, penari topeng juga. Tomo penari topeng dari, yaitu kakaknya Pak Dalang Nargi. Jadi saya nggak tahu berapa bersaudara, yang saya tahu tuh Pak Tomo anak Barep, terus saya cuma tahunya Pak Plongo yang jadi pelawak topeng, terus Pak Nargi, nggak tahu lain-lainnya, saya nggak tahu, karena yang ketika dilibatkan pertama itu. Nah, ketika saya diperkenalkan, itu tuh cuma sehari atau 2 hari. Mungkin kan karena banyak melibatkan Nayaga, jadi mungkin juga biaya atau apa, saya nggak tahu. Itu tuh setelah itu cuma sekali atau 2 kali ya, sehari atau 2 hari. Setelah itu udah nggak ada latihan lagi. Saya kelas 1 SMP dikenalkan menari topeng dari Junti, Ibu Warsem. Saya nggak tahu kenapa saya dikenalkan dari keluarga Pak Nargi, terus tiba-tiba bapak manggil dari Junti gitu kan. Kan bapak mungkin banyak ya, di Junti itu kan saudaranya banyak sekali, mungkin informasi bagaimana untuk, artinya kan biaya ya.
artinya ketika dikenalkan terus harus dengan nayaga yang banyak, itu kan biaya gitu. Jadi Bapak ketika itu mungkin hemat atau bagaimana, kira-kira saya tetap ada latihan dikenalkan topeng. Dia cuma melatih gerak aja. Dan kita musiknya juga ya pakai dia sak megangnya apa ya, umpamanya dia duduk gitu loh di kursi, ya udah tak tuk pakai gini gerakan, terus ya kita bergerak cuma pakai hitungan, ya apa sih gerakan ininya, pindok ping teluk, ya udah terus gitu nih, yuk gini kita cuma jadi dia cuma pamer bang pang pak bang bang pak jadi pakai mulut. Dan kami tuh ketika Ibu Warsem kita cuma bertiga berempat, Mbak Sidem itu udah Ibu Warsem itu lebih intens ketika itu ya, katakanlah di Pamindo yang dikenalkan kita tuh lebih banyak. Tapi setelah itu juga mungkin melihat kita nggak tahu kenapa gitu, tapi Bapak tuh tiba-tiba ngundang Pak Tarip dari Sukabumi yang tadi kita kenal pertama dikenalkan itu, jadi terus lebih intens Pak Tarip. Karena Bapak itu kan sangat teliti sekali, kakinya nggak nekuk gitu kan marah-marah gitu. Jadi balik lagi ke kalau itu juga kakek akan marah-marah. Itu bertahap sih, bertahap. Jadi Pak Nargi jarang karena beliau kan sangat padat panggungan ya. Jadi kenapa manggil Pak Tarip? Pak Tarip itu kan dia jangan sebagai pengerawit dan itu kalau musim paceklik dia pasti datang melatih kita, dan yang bertahan cuma saya sendiri. Dari bertujuh itu cuma saya sendiri, Mas. Nah, kalau untuk kemampuan sih mungkin dari perjalanan hidup ya, artinya tidak seperti kita sekolah gitu loh kan, di target kelas 6 kan. Kalau kayak untuk topeng sih lebih banyak pengalaman untuk di panggung, diajak di panggung setelah musim paceklik baru Pak Tarip bawa Pamindo bagian awal, terus Bapak baru membuat rekaman karena sengaja untuk supaya Pak Tarip ngelatih sendiri, bukan harus manggil nayaga karena repot. Karena pengerawit Bapak belum bisa, jadi kalau umpamanya kita main siangnya topeng, Bapak malam gitu ngelayang, itu harus bawa pengerawit untuk sarone, pengegongnya, kendangnya. Itu tadi kita tidak teratur ketika kelas 1 pertama kali. Jadi pertama kali itu kan saya masih belajar, terus langsung ada ritual kayak pengesahan gitu, pembaptisan, bebaran 7 tempat. Jadi dengan syaratnya bla 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 gitu loh kan, bebaran. Itu enggak ya di Tambi ini, di Desa Tambu ya, 7 tempat termasuk terakhir itu rumahnya Kugu kali. Ketika kita di pelataran Mbak, karena kita berangkatnya dari halaman rumah kakek satu, terus begitu kita jalan ada perempan ya kita pentas di situ, terus di depan Buyut Tambi, nah terus di depan balai desa, terus satu lagi kita tuh di mana ya lupa, Tambi Gede apa ya lupa. Terakhir itu di rumahnya Pak Kugu. Dalam 7 tempat itu kita tidak, walaupun ada yang nanggap kita tidak berani menerima. Setelah 7 tempat itu baru kita nari gitu, ritualnya gitu. Jadi kayak satu mungkin juga sebuah promosi. Terus kedua tadi bagaimana penari topeng itu tidak down ketika menghadapi auden gitu loh. Jadi semacam kayak pelatihan mental kita. Jadi karena ketika itu juga saya karena itu kan pakai topeng terus jalan tuh.